wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang hibridisasi somatik. Hibridisasi somatik merupakan salah satu metode yang cukup penting dalam program pemeliharaan tanaman, yaitu berperan dalam meningkatkan keragaman genetik tanaman. Hibridisasi somatik adalah suatu kejadian di mana bergabungnya dua atau lebih protoplas baik secara alami atau spontan, maupun disengaja atau dengan adanya agen yang dapat menginduksi terjadinya fusi. Hibridisasi somatik dapat juga didefinisikan yaitu sebagai usaha atau menggabungkan suatu protoplas yang berbeda berasal dari tumbuhan tingkat tinggi untuk tujuan tertentu. Hibridisasi somatik dapat dilakukan untuk mengatasi masalah dalam persilangan secara seksual, yaitu tanaman yang sulit atau tidak mungkin untuk disilangkan secara konvensional, terutama pada tanaman yang mengalami inkompatibilitas seksual dan sterilitas, ataupun dengan tanaman siklus hidup yang panjang. Hibridisasi somatik juga dapat dilakukan untuk mentransfer beberapa gen yang berguna, seperti gen ketahanan terhadap penyakit, fiksasi nitrogen, tingkat pertumbuhan yang cepat, pembentukan produk tertentu yang lebih banyak, kualitas protein, toleran terhadap suhu dingin, toleran terhadap kekeringan, resisten terhadap herbisida dari suatu spesies ke spesies yang lain. Baiklah, segitu saja presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok kami. Baiklah, selanjutnya kita akan melanjutkan tentang karakteristik hibrida somatik. Sel yang diduga sebagai hibrida somatik dapat dipastikan kehibridaannya, kemudian dikarakterisasikan dengan berbagai cara, tergantung pada karakteristik material dari parental. Menurut Lindsay and Jones 1989, bahwa metode atau pendekatan yang dapat dilakukan untuk menguji atau memastikan terjadinya hibridisasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada analisis isoenzim. Jika material dari parental menghasilkan band yang berbeda pada gel setelah dilakukan pewarnaan untuk enzim tertentu, hibrida biasa menghasilkan sejumlah band dari kedua parental dan mungkin juga dari kombinasi dari submit. Yang kedua ada analisis DNA nukleus. Jika DNA dari parental diekstraksi, maka menunjukkan berbagai pola band hibridisasi. Hibrida somatik menunjukkan pola band sesuai jumlah band kedua parental. Yang ketiga ada morfologi hibrida somatik. Morfologi hibrida somatik mungkin juga menunjukkan struktur morfologi atau pigmen yang berbeda yang merupakan kombinasi dari sifat yang terdapat daripada parental atau karakter yang benar-benar baru. Yang keempat ada analisis DNA mitokondria. DNA mitokondria dianalisis biasanya akan menunjukkan bahwa rekombinasi genom mitokondria telah terjadi pada hibrid sehingga pola band DNA yang unik untuk hibrida tertentu dapat diperoleh. Yang kelima ada analisis karakter yang diharapkan. Kombinasi karakter yang agronomi yang berguna dapat diuji dengan tes penangkaran standar. Yang keenam atau terakhir ada analisis sitologi, yaitu jumlah dan susunan hibrida somatik dapat ditentukan dengan menggunakan ujung akar yang telah dilancarkan. Hanya ini yang dapat saya jelaskan. Penjelasan selanjutnya akan kamu oleh teman-teman. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang teknik hibridoma. Teknik hibridoma adalah penggabungan dua sel dari organisme yang sama ataupun dari sel organisme yang berbeda sehingga dapat menghasilkan sel tunggal yang berupa sel hibrid yang memiliki kombinasi sifat dari kedua sel tersebut. Hibridisasi somatik ada 5, yaitu yang pertama isolasi protoplas, yang kedua fusion dari protoplas spesies atau varietas yang diinginkan, 3. Identifikasi atau seleksi sel-sel somatik hibrid, 4. Kultur sel-sel hibrid,
Dan 5. Regenerasi tanaman hibrid. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dari contoh teknik hibridoma, yaitu pembuatan antibodi monoklonal, di mana pembentukan ini dilakukan dengan menggunakan kelinci ataupun tikus. Sekitar 1% sel limpa adalah sel plasma yang menghasilkan antibodi. Setiap sel hibridoma sendiri hanya menghasilkan satu antibodi.